Hai study mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Inggris yaitu grammar dengan topik to, infinitive, and participle. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo, nama aku Kak Alia. Aku adalah mahasiswa sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia angkatan 2022. Sebagai mahasiswa sastra Inggris, tentunya aku senang mempelajari tentang bahasa dan juga tentang budaya. Aku memiliki passion di bidang edukasi dan self-development. Oleh karena itu, aku mengikuti beberapa organisasi di kuliah seperti FVCI Chapter UI, di mana aku berperan sebagai manager divisi Internal Affairs, serta IKMI FIB UI, di mana aku berperan sebagai Wakil Ketua Divisi Academics. Aku juga pernah menjadi mentor di Simakara yang merupakan bimbel dari mahasiswa UI. Dan saat ini, aku bekerja sebagai teacher assistant di LBI atau Lembaga Bahasa Internasional. Nah, karena sudah berkenalan, yuk kita mulai belajar bareng. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang to infinitive. Nah, to infinitive ini adalah bentuk kata kerja to plus verb satu atau basic verb yang difungsikan sebagai adjective. To infinitive dapat disertai atau diikuti oleh objek, modifier, atau objek dan modifier sehingga menjadi to infinitive phrase. Ciri-cirinya, bentuknya seperti yang sudah tertera di atas ini, bentuknya itu to plus verb satu. Maknanya itu verb, dia berfungsi sebagai adjective, noun, atau adverb, dan verbnya itu menggunakan semua verb kecuali modal verb. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk tensesnya. Tensesnya ada simple present, general form, simple past, dan perfect form. Bentuknya ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau yang simple present bentuknya positif, yang aktif kita pakai to, verb ing, dan yang pasif kita pakai to be, verb three, atau verb participle. Untuk yang general form, itu bentuknya negatif. Untuk yang aktif, kita pakai not to, verb satu, dan yang pasif kita pakai not to be, verb three. Untuk yang simple past, bentuknya positif. Yang aktif, kita pakai to have, verb three, dan yang pasif kita pakai to have been, verb three. Yang terakhir, perfect form, bentuknya negatif. Untuk yang aktif, kita pakai not to have verb 3, dan yang pasif kita pakai not to have been verb 3. Ada catatan nih teman-teman. Pola past dapat digunakan jika to infinitive ya terjadi lebih dulu daripada main verbnya. Kita lihat contoh di sini. Makan permen membuat anak itu bahagia. Ini kita ada simple present dan simple past. Kalau simple present, to eat candy makes the child happy. Dan yang simple past, to have eaten candy makes the child happy. Nah, ini pola past dapat digunakan soalnya to infinitive-nya terjadi lebih dulu daripada main verb-nya. To infinitive-nya di depan, to have eaten, dan main verb-nya di belakang, makes the child happy. Oke, kita lanjut ke fungsi to infinitive. Nah, yang pertama ada nominal function. To infinitive atau to plus verb satu yang difungsikan sebagai noun. Yang pertama, as subject, itu berarti subject atau to plus verb satu plus verb. Contohnya, to live in this village makes me happy. Tinggal di desa ini membuatku nyaman. Contoh kedua, to talk and to sit beside you are my happiness. Berbincang dan duduk di sampingmu adalah kebahagiaanku. Dan yang kedua,
as subject after it. Sebagai subjek setelah it. Polanya itu it plus LV plus as complement plus to plus verb one. Ini adalah to infinitive-nya yang berfungsi sebagai subjek setelah it. Contohnya, it is easy to learn English. Mudah untuk mempelajari bahasa Inggris. Contoh kedua, it is good to help each other. Bagus untuk membantu satu sama lain. Dan yang ketiga, as subjective complement. Sebagai subjective complement. Polanya itu ada as plus LV plus subjective complement. Subjective complementnya di sini adalah to infinitive-nya, yang bentuknya to plus verb 1. Contohnya, Harris's hobby is to read while eating. Hobinya Haris adalah membaca sambil makan. Contoh kedua, my wish is to study abroad. Keinginanku adalah untuk belajar di luar negeri. Nah, jadi Harris's hobby ini adalah subject, is ini adalah LV atau limiting verb, dan to read-nya ini adalah subjective complement-nya. Sama seperti yang pertama, contoh yang kedua ini, my wish ini adalah subjeknya, is adalah limiting verb, dan to study adalah subjective complement-nya. Dan yang keempat, to infinitive juga berfungsi sebagai object. Polanya itu subject plus certain verb plus object. Objeknya di sini adalah to infinitive-nya. Contoh, the people decide to go. Orang-orang itu memutuskan untuk pergi. Contoh kedua, I want to fix the bike. Aku ingin memperbaiki sepeda itu. Nah, the people ini adalah subjeknya, decide ini adalah certain verb-nya, dan to go ini adalah objeknya. Dan seperti contoh yang pertama, contoh yang kedua juga I ini adalah subjeknya, want ini adalah certain verb, dan to fix ini adalah objeknya. Nah, di sini ada sedikit catatan untuk teman-teman semua untuk belajar lebih jauh tentang certain verb. Certain verb ini yang berfungsi sebagai object. Contohnya, a bore yang artinya membenci. Afford, mampu atau bisa. Agree, setuju. Appear, nampak. Arrange, merencanakan. Ask, meminta. Beg, memohon. Bother, menghiraukan. Dan lain-lainnya. Ada semua di sini, bisa teman-teman baca. Lalu ada juga sedikit catatan di sini. Ada beberapa certain verb yang bisa diikuti oleh gerund atau verb ing atau to infinitive, yaitu to plus verb one. Contohnya, abhor, benci, attempt, berusaha, bear, menanggung, begin, memulai. Semua verb di sini itu bisa diikuti oleh gerund atau to infinitive. Contohnya, I like watching Korean movie atau I like to watch Korean movie. Yang pertama ini adalah gerund yang bentuknya verb ing, dan yang kedua ini adalah to infinitive yang bentuknya to plus verb one. Contoh yang kedua, we have continued making the handicraft atau we have continued to make the handicraft. Kalau yang making ini adalah yang bentuknya gerund atau verb ing, dan yang kedua to make adalah yang bentuknya to infinitive atau to plus verb one. Nah, lalu yang kedua, to infinitive juga memiliki adjectival function, yaitu to infinitive atau to plus verb one yang difungsikan sebagai adjective. Yang pertama, as objective complement, sebagai objective complement. Polanya itu adalah subject plus certain verb plus object plus objective complement. Nah, objective complementnya ini menggunakan to infinitive. Contohnya, my mother asked me to study. Contoh yang kedua, she gets a new pen to write her story.
My mother ini adalah subjeknya, ask ini adalah certain verb, me adalah object, dan to study adalah objective complement. Contoh yang kedua, she adalah subject, gets adalah certain verb, a new pen ini adalah object, dan to write adalah objective complement-nya. Dan di sini ada tabel tentang certain verb yang berfungsi sebagai objective complement. Contohnya advice, menasehati, allow, mengizinkan, ask, meminta, beg juga meminta, beseech, memohon, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, to infinitive ini juga bisa berfungsi sebagai modifying of noun. As modifying of noun atau sebagai penjelas noun. Nah, polanya adalah certain noun plus to infinitive atau to plus verb one. Contohnya, her ability to wake up in the morning is good. Nah, di sini ability ini adalah certain noun-nya dan to wake up ini adalah to infinitive-nya, ability to wake up. Jadi, di sini kan disebut sebagai penjelas noun ya. Jadi, ability-nya itu untuk apa? What ability? Well, the ability is to wake up. Sama seperti contoh yang pertama, contoh yang kedua juga seperti itu. Struggle ini adalah certain noun-nya, dan to get ini adalah to infinitive-nya. Jadi struggle apa? Struggle untuk apa? Struggle to get. Scholarship is very hard. Nah, di sini juga ada beberapa certain noun yang teman-teman bisa pakai di sentence kalian. Nah, lalu yang ketiga, to infinitive juga berfungsi sebagai adverbial function. Nah, apa maksudnya adverbial function? To infinitive atau to plus verb one yang difungsikan sebagai adverb. Yang pertama, after to and enough. Setelah kata to dan enough. Nah, jadi polanya adalah to plus adjective plus enough. Contohnya, she is too kind to be his friend. Jadi bukan she is too kind be his friend, tapi she is too kind to be his friend. Dan yang kedua, contohnya, your brother is handsome enough to become a steward. Bukan your brother is handsome enough become a steward, tapi your brother is handsome enough to become a steward. Nah, contohnya juga ada di sini. Jadi bukan because you play the game, you must buy the ticket. Tapi to play the game, you must buy the ticket. Dan yang contoh yang kedua, I study hard every day so that I get good score. Nah, kalau yang ini salah. Jadi kita pakainya I study hard every day to get good score. Nah, yang kedua, sebagai adverbial function, to infinitive juga memiliki fungsi modifying sentence atau sebagai penjelas kalimat. Nah, ini adalah hasil peringkasan dari AVC atau adverbial clause. Adverbial clause itu ada adverbial clause of condition, of reason, of result, of purpose, of that. Nah, contohnya seperti yang ada di sini tadi, because you play the game, you must buy the ticket. Ini salah. Jadi because you-nya kita ganti ke to play. To play the game, you must buy the ticket. Sama seperti itu, contoh yang kedua juga sama ya. I study hard every day so that I get good score. Nah, ini so that I-nya diganti ke to get. Jadi, I study hard every day to get good score. Selain itu, to infinitive ini juga bisa dipakai setelah certain adjective. Jadi polanya adalah certain adjective plus to infinitive. Contohnya, I am happy to meet you. Bukan I am happy meet you. Tapi I am happy to meet you. Contoh yang kedua, they are sad to get bad score. Bukan they are sad get bad score, tapi they are sad to get bad score. Nah, certain adjective-nya ada di sini. Contohnya unable, artinya tidak dapat, afraid,
takut, amazed, kagum atau heran, anxious, ingin sekali, apt, mudah, ashamed, malu, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu participle. Nah, participle ini adalah bentuk kata kerja yang difungsikan sebagai verb, adverb, dan adjective. Jenisnya ada dua nih, ada present participle yang bentuknya adalah verb ing, dan ada past participle yang bentuknya adalah verb three. Yang pertama, participle ini memiliki verbal function. Jadi, participle ini digunakan atau difungsikan sebagai verb. Jika yang pertama bentuknya adalah present participle yang menggunakan verb ing setelah anggota be continuous. Contohnya, Mei is eating candy. Nah, jadi is-nya ini adalah be, to be, dan eating-nya ini adalah verb ing. Jadi verb one-nya, basic verb-nya adalah eat, lalu ditambah ing. Jadi eating. Lalu yang kedua, past participle verb three. Nah, ini setelah anggota be, dia bentuknya passive. Contohnya, the candy is eaten by her. Jadi, can, sorry. Jadi, is-nya ini adalah to be-nya, dan eaten ini adalah verb three-nya. Kalau verb one-nya itu adalah eat. Verb three-nya bentuknya berubah jadi eaten. Dan juga setelah anggota have. Kalau setelah anggota have berarti dia bentuknya jadi perfect. Contohnya, Mei has eaten the candy. Has-nya ini itu adalah anggotanya have. Kita pakai has di sini soalnya ini adalah Mei. Mei ini adalah perempuan, jadi kita pakainya has, bukan have. Mei has eaten the candy. Eaten-nya ini adalah verb three-nya dari eat. Begitu. Lalu selanjutnya ada adverbial function. Nah, participle yang difungsikan sebagai adverb jika hasil reducing AVC. Reducing ini adalah penghilangan conjunction, subject, dan verb. AVC-nya itu adalah AVC of time, AVC of condition, dan AVC of reason. Contohnya, after I call you, I feel happy, then I think about you. Nah, di sini after I call you bisa diganti jadi calling you. Calling you, I feel happy then I think about you. Contoh yang kedua, if I go, I will eat noodle. Nah, if I go-nya ini diganti jadi going. Going, I will eat noodle. Lalu selanjutnya ada adjectival function. Nah, participle ini difungsikan sebagai adjective jika in a noun phrase sebagai pre-modifier atau yang terletak sebelum noun. Contohnya itu ada dalam bentuk present participle atau pakai verb ing. Contoh yang pertama, interesting girl. Ini adalah bentuk condition. Parking man, an active meaning. Boiling water, ini sebagai proses. Dan juga dalam bentuk past participle atau bentuknya verb three. Contohnya ada interested girl, ini adalah feeling, parked car, ini ada passive meaning, dan boiled water, ini adalah process result, hasilnya. Dan juga sebagai post modifier yang terletak sesudah noun. Contohnya, the girl who sits here is cruel. Nah, the girl ini adalah noun-nya. Jadi, sebagai post modifier sesudah noun, who sits ini bisa diganti jadi sitting. The girl sitting here is cruel. Seperti itu. Lalu juga in a sentence, yaitu sebagai subjective complement. Polanya itu ada subject, LV, dan 3C atau participle. Contohnya, you are confused, so I am confused.
You ini adalah subject, are ini adalah LV, limiting verb, confuse ini adalah SC-nya, subjective complement. So I ini adalah subject, am ini adalah LV, dan confuse ini juga subjective complement. Lalu juga sebagai as objective complement. Polanya ada subject plus verb plus object plus objective complement yang berupa participle. Contohnya, you make me confused. You ini adalah subject, make ini adalah verb, me adalah object, confuse ini adalah OC, participle. Yeay, sesi pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Aku harap teman-teman semua dapat belajar banyak dari materi to infinitive dan participle ini ya. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Oh ya, StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran grammar to infinitive dan participle ini secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali materi belajar secara mudah dan accessible. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung Let's Study ya. Ada banyak caranya. Salah satunya StudyMates bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain itu, teman-teman juga bisa nih sharing platform Let's Study ke teman-teman yang juga ingin belajar bersama. Jangan lupa untuk membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. Thank you all so much and I will see you in the next video. Good luck and bye-bye!